Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng akan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin mereview ulang yaitu teleskop Discovery Fix 3 kali 4 kali 32 Fix Zoom yang sudah aslinya sahabat ini sudah pernah direview oleh saya sekitar setahun yang lalu lah. Ini penggunanya sudah sekitar setahun sahabat, maka akan saya ceritakan sekarang keluh kesah saya terhadap teleskop ini sahabat. Ayo kita ulas. Baik sahabat, teleskop ini saya beli sekitar setahun yang lalu dan saya gunakan gonta-ganti unit. Dan kesan saya yang pertama sahabat, kita baiknya dulu, apa saja kesan-kesan baiknya. Oke, teleskop ini sahabat murah tapi tampilannya mewah. Murah, kecil memang sahabat. Karena kecil maka unit teleskop ini ringan, jadi tidak akan menambah beban terlalu berat pada unit kita. Ini ringan, kecil. Kenapa? Karena hanya 32. Jadi untuk digunakan dalam kegiatan ringan sahabat cukup enak ini. Apalagi digunakan untuk belusukan, karena ringan maka cukup enak. Itu kesan saya. Yang kedua, harganya murah sahabat, murah. Tentu saja bagi budget orang yang tidak, orang-orang seperti saya ini sahabat, cukup luar biasa lah, cukup enak ini teleskop ini. Yang ketiga sahabat, keistimewaan ini adalah ini sudah disediakan dengan tutup flip depan belakang sahabat. Tutup flipnya punya Discovery sangat enak sahabat. Saya pernah sampaikan di kesan saya pada Discovery 39 kali 40 tentang tutup flipnya. Gak sama dengan tutup flip pada teleskop pada biasanya sahabat. Kenapa? Karena teleskop ini sahabat ketika dibuka kayak gini, ini biasanya mengganggu sahabat, mengganggu. Kadang-kadang bisa tersangkut dan patah karena terbuka semacam ini. Namun punya Discovery ini sahabat, ini bisa ditekuk ke belakang. Contohnya ini, ditekuk. Sehingga kalau sudah ditekuk semacam ini, kita bisa pindahkan bagian flip ini ke bagian bawah. Apa tujuannya? Dipindahkan ke bagian bawah, bawahnya di sini. Tujuannya adalah agar terlindung tutup flipnya ini antara teleskop dengan laras, sehingga aman sahabat. Kalau umpamanya kita mau tutup, maka kita putar aja lagi, kemudian kita buka tutup flipnya, kita tutup. Enak. Ini memang ada depan belakang, memang langsung disediakan sahabat. Kemudian keistimewaan lainnya adalah kejernihannya sahabat. View-nya itu luas, bezelnya itu tipis, bagian belakangnya itu bezelnya tipis. Kalau umpamanya Anda lihat kayak gini, itu tipis sahabat, jadi luas, tidak terasa bahwa ini hanya OD32. Kenapa? Karena luas sahabat. Jadi kalau umpamanya sahabat bandingkan dengan teleskop OD40 yang biasa itu, ini nggak jauh beda sahabat kalau pandangannya itu. Kenapa? Karena bezelnya ini tipis, rasanya luas jadinya pandangannya gitu. Kemudian, namun kita masuk ke kelemahannya sahabat sekarang, biar kita tidak berlarut-larut ya. Kelemahannya adalah lensa bagian belakang yang bisa menciptakan tambah bezelnya tipis, tepiannya itu tipis, adalah karena lensa bagian belakangnya itu cembung keluar sahabat. Cembung keluar, lensanya itu cembung keluar. Dengan cara semacam ini sahabat, pandangan itu semakin luas. Namun ada namunnya, saat kita pandang ini untuk memfokuskan titik mata kita ke tengah teleskop itu agak sulit, sehingga bergeser sedikit ini sudah tidak bisa kelihatan. Bergeser sedikit sudah nggak bisa kelihatan, langsung buram gitu. Jadi benar-benar harus pas ada di tengah teleskop pandangan kita. Geser sedikit langsung buram.
ini. Jadi kalau tidak biasa sahabat, kalau butuh cepat umpamanya saat berburu bajing, berburu ruak-ruak umpamanya yang bergerak sangat cepat, kita langsung mau bidik cepat, swat, kita masih mereka-reka titik tengah, itu agak kesulitan sahabat. Teleskop ini, beberapa discovery sih mengalami hal yang sama sih terhadap gangguan itu. Maka oleh saya sahabat, ini cuma tips ya, menutupi kelemahan-kelemahannya, yaitu adalah ditambah pemfokus bagian belakangnya sahabat. Kita tambahi dengan panjang mungkin sekitar 2 cm lah dari belakang ini. Dari belakang kita tambahin 2 cm panjangnya. Jadi cepat mencari fokus itu cepat sahabat. Walaupun nanti sampingnya, bezel sampingnya, pandangan tepiannya itu sudah semakin tebal lagi, nggak seperti biasanya. Tapi lebih mudah untuk mencari fokus sahabat. Dengan ditambah ya gini. Oke. Kemudian kelemahan yang kedua, bukan kelemahan, kelebihan, namun kadang-kadang kita tidak menerimanya gitu. Ini kelebihan sahabat, namun kadang-kadang kita tidak menyesuaikannya. Kemudian kelebihan yang kedua, yang juga merupakan kelemahannya bagi kita, yaitu adalah ini kelebihan sahabat, masih masuk ke kelebihan. Namun kalau umpamanya kita tidak bisa mengimbangi kelebihan ini, akan menjadi sebuah kelemahan, yaitu kelebihannya adalah turret pada teleskop ini sudah seperti turret kelas Miwa sahabat. Tidak menggunakan, ini putranya ini enak sahabat, cukup diputar kayak gini, tidak menggunakan baut ataupun tidak menggunakan pengunci yang ada di tengah itu sahabat, penguncinya. Kan ada biasanya kan kayak pendolan sedikit itu diputar itu, enggak, ini langsung kayak gini. Dan ini ringan sahabat, putaran turretnya ini ringan. Saking ringannya sahabat, kita perlu hati-hati. Maksudnya apa? Turret ini sahabat, saat menekan lensa bagian tengahnya ini atau plat bagian tengahnya ini nggak kerasa seakan-akan sahabat. Diputar ini sampai full, ini tetap ringan sahabat. Sehingga mengakibatkan apa? Kita nggak hati-hati apakah sudah full atau tidak. Kalau umpamanya kita tekan ke bawah lensa tengahnya itu, dan di sini adalah tekan ke samping, tentu saja full, platnya, plat pengganjal bagian dalam itu bisa patah karena nggak ada beratnya sama sekali. Ini ringan putarannya sahabat, ini ringan. Dan ini sebuah kelebihan aslinya, sebuah kelebihan. Namun perlu kita hati-hati, bisa patah bagian belakangnya, bagian bawahnya itu, platnya yang bengkok kayak gini. Kalau sudah patah maka harus diganti sahabat. Dan untuk mengganti agak sulit lah, untuk kita cari di online shop sulit. Makanya oleh saya diakali ini sahabat, sudah diperbaiki platnya karena patah, saking ringannya ini. Itu kelebihan yang kedua yang juga menciptakan malapetaka kalau umpamanya kita nggak hati-hati. Kelebihan yang nomor 3 yang juga bisa menciptakan malapetaka adalah teleskop ini sahabat kedap air, kedap udara. Kenapa kok kedap air, kedap udara? Karena teleskop ini sahabat tertutup sangat rapat, dari depan ke belakang itu tertutup sangat rapat. Lensanya ini tertutup sangat rapat, lensa depannya juga tertutup sangat rapat. Lensa depannya ini tertutup sangat rapat, sehingga kalau hanya kena hujan sedikit nggak mungkin ngerembes ke dalam sehingga berembun, enggak. Ini tertutup. Bahkan di sini ini bisa dibuka sahabat, untuk pengaturan ini bisa diputar. Namun ini penguncinya itu rapat sahabat, penguncinya rapat. Namun karena ditutup dengan rapat, sehingga lensa depan ini sahabat itu merekat, tidak bisa dibuka tanpa sedikit usaha pembukaannya. Nggak bisa dibuka kayak teleskop pada biasanya sahabat, kelas bawah lah. Ini kan bisa dibuka bagian di sininya. Kalau teleskop biasa itu, kalau ini nggak bisa dibuka sahabat, nggak ada dragnya di sini. Teleskopnya dibukanya di dalam dan nggak bisa dibuka tanpa ada sedikit paksaan. Kenapa? Karena dilem. Lensa ini dilem, tujuannya adalah agar tidak ada kebocoran air yang masuk, sehingga untuk pengembunan itu sulit. Namun itu menjadi sebuah masalah bagi sahabat-sahabat bediler kadang-kadang. Kenapa? Karena parallax depannya nggak bisa diatur. Saat pandangan nggak sesuai dengan mata kita, parallax depannya nggak bisa diatur,
Sehingga kadang-kadang oleh sahabat berdealer dipaksa dibuka sahabat. Dengan cara apa untuk membuka ini, untuk menyetel paralak? Sedikit dipanasi. Dipanasi menggunakan korek boleh, menggunakan kompor boleh, tapi jangan dibakar. Dipanasi. Dipanasi kemudian kita buka. Kalau sudah dibuka sahabat harus hati-hati. Kalau sudah dibuka, kenapa? Karena lensa depan ini tidak ada sealnya untuk menahan agar tidak ada kebocoran air dan sebagainya. Tidak ada sealnya. Kalau sudah pernah dibuka, jangan coba-coba sahabat bawa hunting di musim hujan. Pasti ngerembes ke dalam, berembun lensanya di dalam. Kecuali sahabat ya tutup menggunakan tutup flipnya di depan. Namun tutup flip ini juga tidak akan menjamin tidak ada air yang merembes ke dalam. Aslinya sahabat, tidak perlu kita membuka turret bagian depan atau paralak lensa bagian depan untuk mengatur paralak. Kalau pandangan kita memang tidak sesuai dengan jarak ini, jarak lensa belakang dan lensa depan, maka kita cukup memanjangkan lensa bagian belakang. Tidak usah memanjangkan lensa bagian depan. Kita putar lensa bagian belakangnya sampai di mana batas aslinya, maka kita kunci. Begitu. Nggak perlu kita aslinya membongkar bagian depan ini, nggak perlu. Maka itu review sederhana saya tentang teleskop ini yang harga murah, mewah, dan istimewa. Ringan, asik. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Tetap didukung channel ini dengan cara di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasinya agar sahabat bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Sniper Ngesot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.